Terima kasih semua orang yang mendukung dari panggung. Hallelujah. All musicians, we greatly appreciate you. Hallelujah. Dan pemain musik kita begitu sangat menghargai mereka. Amen. Hallelujah. If you watched the video of the outreach last night, you would have seen us playing a soccer challenge. Dan kalau kita melihat penginjilan yang kita lakukan kemarin sore, kita melihat ada tantangan di dalam permainan bola. And we set up a board with 3 holes in it. Dan kita menaruhkan sebuah papan di sana dengan 3 buah lubang. And we challenge young men to try to, or young girls to try to kick the ball through the holes. Dan kita menantang mereka, baik cewek ataupun cowok, untuk memasukkan bola melalui lubang itu. And the distance was only maybe less than 10 meters. Dan mungkin jaraknya tuh malah kurang dari 10 meter. And it was a challenge. You could see even before we started the outreach, people were lining up because they all wanted to see if they could get the ball through the hole. Dan kita bisa melihat itu juga bahkan sebelum tantangan itu dilakukan, kita melihat orang mencoba memasukkan bola itu melalui lubang itu. And I said to Carrick, you'll have to get ready to stand behind this papan because you watch, some of these balls are going to go flying over the top. Somebody's going to have to catch this ball. Dan saya bilang kepada Karik, kamu harus berdiri di belakang papan itu karena pada saat nanti orang menendang bola itu kemungkinan bola itu akan bisa pergi jauh. Jadi kamu harus mengambil bola itu kembali. And of course, there was always the Cristiano Ronaldo's who wanted to just kick the ball to the other side of Denpasar. Dan sama seperti halnya kalau kita bayangkan Ronaldo, kalau dia menendang bola dia akan menendang sampai ke Denpasar. I don't know what some of these guys are thinking. They're just boom, Jadi kita tidak bisa memikirkan apa yang mereka lakukan. Mereka menendang begitu sangat baik. And I'm not sure, but I actually didn't see anybody get the ball in the hole last night. Tetapi tadi malam, entah kenapa saya nggak melihat ada orang yang bisa memasukkan bola itu tadi. And because it's all about this word trajectory. Dan di sini sebenarnya mau kita bahas adalah itu tentang lintas. Yeah, and the exact amount of force and the exact direction to get the ball in the hole. Jadi ada di sana dorongan untuk memasukkan bola itu melalui lubang itu. How many have ever seen those, perhaps a YouTube or a short of people throwing the basket, getting the basket in the hoop from a very long distance? Dan berapa orang juga kita pernah melihat ada orang yang mencoba melempar bola basket itu dari jarak yang begitu jauh untuk sampai di keranjangnya. Right, there's all sorts of tricks. They'll be bouncing it off walls or throwing from the other side, and they get it in the basket. How many have ever seen that? Dan berapa orang kita juga pernah melihat orang-orang yang hebat ini melempar bola, bahkan harus memantulkan dulu bola itu ke tembok atau ke hal lain, tapi mereka entah kenapa bisa masuk ke And what's sasarannya. amazing to us is because we know this is the coordination of eye and nerves and muscles. They have to get the coordination and the timing 100% perfect to get that ball in the hoop. Tetapi disinilah yang dibutuhkan ada koordinasi, yaitu antara tangan kita, tenaga kita, dan juga otot kita untuk mendorong bola ini dan melemparkannya akhirnya bisa tepat kepada sasarannya And it's masuk. amazing to us, most of us amateurs, because we realize that's not easy. That's a big challenge. Dan ini juga benar kenyataannya kepada kita bahwa itu bukan pekerjaan yang mudah, itu sangat sukar, itu tantangannya besar. As we could see last night, nobody could actually get the ball through the hole. Dan seperti yang kita lihat tadi malam bahwa jarang orang yang bisa memasukkan bola itu melalui lubang And papannya. the point we're looking at tonight is God has a goal for us. Dan tujuannya kita melihat ini adalah bahwa Tuhan memiliki tujuan bagi He's got kita. a purpose for your life. Dia memiliki tujuan akan masa depan kita. God has a specific will and a direction for each one of us. Dan Tuhan memiliki rencana secara spesifik dan arahan kepada kita. And if we follow that plan, it will lead to blessing and success. Dan kalau kita mengikuti rencana itu, ini akan membimbing kita kepada kesuksesan dan juga berkat. But it's not automatic. Tetapi ini enggak otomatis. There's a response required from us Dibutuhkan respon dan tanggung jawab dari kita. to experience or to see God's will fulfilled in our life. Dan untuk melihat semua rencana Tuhan itu bisa dipenuhi di dalam kehidupan So let's kita. look at our scripture, Philippians chapter 2. Jadi mari kita lihat di ayat kita di dalam Filipi 2:12. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but
how much more in my absence? Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. So this scripture is describing the action of God who is working in you and I to bring us into his will. Dan di sini sebenarnya menjelaskan dalam ayat ini bahwa di dalam kita Tuhan akan bekerja untuk menyatakan keinginannya dan supaya kita mendapatkan berkat itu. God is very committed to this process. Dan Tuhan sangat berkomitmen kepada proses ini. Jesus talks about the Holy Spirit Dan Yesus membicarakan tentang Roh Kudus. that convicts us, that challenges our hearts, Yang itu yang menantang kita, meyakinkan kita, hati kita. even showing us what is wrong and what is right. Dan bahkan juga menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. The Bible says the Spirit of God will guide us. Dan Alkitab mengatakan bahwa Roh Tuhan itulah yang akan menuntun kita. He will inspire us. Dan Roh ini juga akan menginspirasi He kita. will lead us. He will help us. Dia akan menuntun kita dan akan menolong kita. He will strengthen us. Dia akan menguatkan kita. Amen. And he corrects us. Dan dia juga mengoreksi kita. God is able to even rebuke us Bahkan Tuhan juga bisa menghardik kita. and instruct us. Dan juga menginstruksikan kepada kita. And so the Bible says God never slumbers and sleeps. He's very busy. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah malas, tidak pernah tidur. Dia senantiasa sibuk. And he's doing that with all of us. Dan dia lakukan itu kepada kita semua. And he uses the Holy Spirit Dan dia menggunakan Roh Kudus and his word. dan juga A firman-Nya. combination of both of these things to bring us into his will. Dan kombinasi kedua ini akan membawa kita, menuntun kita kepada rencana Tuhan. So you may even ask this morning, wow, with all of that help, how could we ever go wrong? Dan mungkin kita bertanya, dengan semua pertolongan yang sudah Tuhan berikan, bagaimana mungkin kita bisa salah? Even Paul says, if God be for us, who can be against us? Dan Paulus mengatakan, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? When you consider all of the help that God gives Dan us, kalau kita menyadari semua pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, he even gives us brethren, brothers and sisters, to support us. dan bahkan dia berikan kepada kita saudara-saudari di dalam gereja untuk menolong kita, Evangelists to come and inspire us. dan penginjilan datang menginspirasi kita. Even pastors, the Bible says, will feed us wisdom and understanding. Dan bahkan juga pastor memberikan kita pemahaman dan juga rasa takut kepada Tuhan. This is all part of God's plan to help you and I get to heaven and be fruitful. Dan ini adalah semua bagian dari rencana Tuhan bagi kamu dan saya, supaya kamu dan saya bisa berbuah-buah. How could we go wrong Bagaimana mungkin kita bisa salah with all of this help? dengan semua pertolongan itu? We even talk about the impact team coming from Australia. Dan kita membicarakan bahwa tim dampak akan datang dari We've Australia. got friends, we've got support all over the world. Kita mendapatkan teman, mendapatkan dukungan dari berbagai bumi. People praying for us. Orang-orang berdoa bagi kita. How could we go wrong? Bagaimana kita masih bisa salah? Well, this scripture brings a great balance. Tetapi melalui ayat ini membawa keseimbangan yang sangat baik bagi kita. Because God's will, the fulfilling of God's will is not automatic. Karena keinginan atau rencana Tuhan itu dapat dipenuhi, enggak bisa terjadi secara And so otomatis. in this letter to the Philippians, Paul talks about obedience. Dan surat ini ditujukan kepada orang di Filipi, dan ini membahas tentang ketundukan atau ketaatan. Because God has to work through the human factor. Dan karena Tuhan juga bisa bekerja melalui faktor manusia atau kita. Amen. We're going to think about the human factor that we have to overcome. Dan kita juga harus memikirkan faktor dari manusia yang perlu kita I atasi. was reading a story about a Korean Airlines, a flight that took off from New York, heading to the capital of Korea, Seoul. Dan saya membaca sebuah penerbangan komersil dari Korea yang berangkat dari Amerika dengan
ke Seoul. Seoul. ke Seoul, Korea. Amen. And so this was back in 1983. Dan ini terjadi di tahun So 93. aircraft are equipped with all different navigation equipment. Dan di dalam penerbangan itu dilengkapi dengan navigasi dan juga perlengkapan yang lain. You've got a pilot, a co-pilot, Ada pilot, ada kopilot juga. all of the top technology. Dan semua teknologi yang super They've got hebat. radio, radar. Ada radio dan juga radar di sana. They've got all different types of bases that communicate with them and all different kind of checks to make sure they're going in the right direction. Jadi mereka diperlengkapi dengan peralatan-peralatan yang canggih dan juga harus dicek sebelum mereka pesawat ini melakukan penerbangannya supaya dengan You lancar. can read the story. It's a very famous story. Dan kamu bisa membaca ceritanya dan ini adalah kisah yang sangat terkenal, Flight 007. yaitu penerbangan 007. And so as this flight was taking off, there was a human error. Dan pada saat pesawat ini mau terbang landas, ada di sana kesalahan di dalam manusia. As it was heading between Alaska and Korea. Dan pada saat mereka memulai meninggalkan dari Alaska menuju Korea, It failed to correct. jadi mereka salah menentukan arahnya. Because in the flight, at different times, they have to just correct a few degrees here or a few degrees there to get to their destination. Jadi mereka harus menentukan dengan jelas itu arahnya itu, atau how do you say degrees ya? Arah terbangnya itu. Jadi mereka harus set dengan tepat supaya penerbangan itu sempurna. They have to avoid going into the wrong territory. Mereka harus menghindari untuk terbang ke area yang salah. The wrong territory was Russian airspace. Dan area yang salah ini akhirnya pesawat ini menuju ke areanya Uni Soviet. Yeah, and so they had to make these corrections in flight. Dan mereka harus membuat pengecekan kembali di dalam penerbangan itu. Certain adjustments. Dan ada pengaturan atau adjust di sana. And if they were off course, of course, the base would try to radio them and contact them and say, hey, you're going off course, you must correct. Jadi kalau mereka keluar dari jalur yang sebenarnya yang sudah ditentukan, maka karena ada orang yang menelepon dari pusat mereka dan bilang, kamu keluar dari jalur yang sesungguhnya. But tragically, they went so far off course that they lost contact. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah kesalahan dari manusia itu nggak menyadari pesawat ini ternyata udah keluar dari jalur yang sangat jauh. There was not just one mistake, but a series of mistakes. Bukan hanya satu kesalahan yang mereka lakukan, tetapi masalah yang sangat serius. And a failure to communicate. Dan akhirnya mereka gagal And berkomunikasi dengan if you pesawat read the itu. story, it's tragic because it was one mistake after another. Dan kalau kamu melihat dari kisahnya, dari satu kesalahan akhirnya menuju kesalahan yang lain. And this was at a time where there was a big tension between the United States and Russia. Dan akhirnya ada ketegangan di sana antara Rusia dan juga Amerika And Serikat. so the Russians picked up that this flight was coming into their Russian airspace. Dan akhirnya pesawat mereka datang untuk mengamankan daerah mereka itu. And so the Russians sent up fighter planes to track this passenger airline. Dan dari penerbangan dari Rusia. Uni Soviet ini akhirnya berusaha untuk mengatakan kepada penerbangan komersil ini supaya mereka keluar dari jalur mereka. They tried to contact them. Mereka berusaha mengontak pesawat They komersil fired ini. warning shots to try to warn them. Dan pesawat Uni Soviet ini berusaha untuk menembakkan peluru mereka untuk memberikan amaran atau peringatan. But this passenger craft carrying 270 people was still flying in the wrong direction. Tetapi yang jadi masalahnya adalah penerbangan komersil ini dengan penumpang 269 orang, mereka masih terbang di jalur yang salah. And eventually the Soviets shot them down and 270 people were tragically killed. Dan akhirnya tentara Soviet ini menembak mereka jatuh dan semua penumpang dengan 269 orang jatuh sia-sia. It was the human factor. Dan ini adalah faktor dari It manusia. was human error.
Dan ini adalah keeroran atau kesalahan dari It manusia. was not the aeroplane's fault. Bukan kesalahan dari pesawat itu It sendiri. was a series of mistakes. Tetapi ini adalah kesalahan yang sangat serius. In our text, that's why the Bible says, work out your own salvation with fear and trembling. Dan karena itulah di dalam ayat kita di sana dikatakan supaya kita mengerjakan keselamatan kita itu di dalam takut dan rendah hati. Gemetar, yeah. Gemetar. This is not talking about us sitting, we're so afraid to go out, we're just biting our nails every day. Jadi ini bukan membahas tentang kita hanya duduk saja dan akhirnya gemetar hanya memikirkan hal-hal ini. We're afraid to try anything as we. Kita menjadi gagal atau takut untuk mencoba sesuatu. This is talking about a diligent care to detail. Tetapi yang di sini yang dimaksudkan adalah supaya kita rajin memperhatikan secara detail. That we would check our reference points. Supaya kita mengecek atau melihat kembali titik acuan kita. That we're not just simply reacting or following our feelings. Bukan hanya sekedar langsung bereaksi dan mengikuti perasaan kita. But maybe the pilots were looking out and saying, "Oh, what a beautiful day. I think we're going in the right direction." Dan mungkin pilotnya pada saat terbang, mungkin dia bilang, "Oh, kita melihat pemandangan yang sangat bagus dan saya rasa kita kepada arah yang benar." But they didn't check. Tetapi mereka nggak mengecek. And they didn't communicate to base. Dan mereka tidak mengkomunikasinya dengan di pusat mereka. And 270 lives were lost. Dan akhirnya jiwa 270-an orang harus kehilangan. And the tragic truth is I've seen some people do that with their destiny. Dan tragiknya adalah kadang-kadang kita juga sama melakukannya di dalam mengejar masa depan kita, Despite tujuan all kita. of the help that God has provided. Kita mengesampingkan semua hal-hal yang sudah Tuhan berikan untuk menolong kita. People still make mistakes. Kita masih tetap melakukan kesalahan. But as in the illustration, it wasn't just one mistake. Dan seperti ilustrasi yang kita lihat tadi, bukan hanya satu kesalahan. The Bible says we must work out our salvation with fear and trembling. Dan Alkitab mengatakan supaya kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Because we have to recognize our own ability to make mistakes. Karena kita juga harus menyadari kemampuan kita bahwa kita pun bisa melakukan kesalahan. That's why God gives us so much help and so many reference points. Dan karena itulah Tuhan memberikan kita banyak pertolongan dan juga titik acuan. Because on a daily basis we can make mistakes. Karena berdasarkan setiap harinya pasti kita melakukan kesalahan. But if we have the reference points, Tetapi kalau kita memiliki titik acuan, we will recognize our mistakes early and we can correct. jadi kita pun secara dini bisa menyadari kesalahan kita dan kita bisa mengoreksinya. That's what the Bible means by working it out with fear and trembling. Dan karena itulah Alkitab menuliskan supaya kita mengerjakan keselamatan itu di dalam takut dan gentar. How many people here have got your flight license? You're authorized to fly a plane. Otoritas apa? Flight license. Punya SIM? SIM penerbangan. How many people have got flight Ada orang license? nggak di sini yang punya SIM Nobody? penerbangan? Nggak ada. Right, okay. So, but can you imagine if you were on a flight going somewhere and the pilot has a heart attack and you get pushed into the cockpit, you have to drive the plane. Tetapi kamu bisa bayangkan pada saat kamu melakukan sebuah penerbangan, tiba-tiba pilotnya mengalami serangan jantung dan akhirnya harus kamu yang mengambil kendali di pesawat itu. Or the flight attendant comes out and looks at you and says, who's willing to take the cockpit? We need some help here. Dan kemudian semua penumpang di dalam pesawat itu semua bertanya, siapa yang bisa mengambil alih di dalam kokpit pesawat? Siapa yang bisa? Who would put up their hand? Siapa yang bisa tolong angkat tangan? But Richard, he's got the grey hair. Maybe he can do it. Pak Richard dengan warna rambut yang sudah mulai memutih, mungkin dia bisa lakukan. Stephen's always putting up his hand. He looks keen. He can do it. Dan Stephen kelihatan dia bisa melakukannya. But do you know, there's been many cases of somebody who's not qualified. They get into the cockpit in an emergency, and with the right communication, that person has been able to land the plane. Tetapi seringkali juga kita melihat bahwa sebenarnya orang ini nggak mampu, tetapi karena situasinya begitu sangat darurat, akhirnya orang ini harus mengambil kendali untuk mengambil posisinya. Kenapa? Mereka bisa mendarat dengan baik karena mereka berkomunikasi dengan baik dengan pusatnya. With communication with the control tower. Pada saat mereka berkomunikasi dengan pusat kontrol, Amen. With keeping
control and not losing your head, dan mereka tetap mengontrol keadaan dari pesawatnya, they've been able to land the plane and save many lives. dan akhirnya pesawat ini bisa mendarat dengan sempurna dan menyelamatkan banyak hidup orang. You know, God's intention is for you and I to get to heaven, Dan kamu tahu bahwa inginnya Tuhan adalah supaya kamu dan saya menuju surga, to have a blessed life, memiliki hidup yang and diberkati, even save a lot of other people on the way. dan bahkan supaya kita juga bisa menyelamatkan banyak orang di dalam perjalanan And the menuju ke Bible surga. says He is working in us both to desire this and to do it. Dan di sana Alkitab mengatakan kita harus mengerjakannya, dan pada saat keinginan itu muncul kita harus lakukan. Amen. So the fact that you're here this morning is because God's given you the desire to be in the house of God. Dan contohnya seperti kita ada di sini di tempat ini pagi hari ini karena Tuhan memberikan kehendak atau keinginan kepada kita, akhirnya kita ada di tempat ini. But we have to realize there are also other factors that are trying to take us off track. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa ada faktor yang lain yang mencoba untuk membuat kita keluar dari jalur yang seharusnya. There's part of our nature, our sinful nature, that does not want to serve God. Yaitu dosa alamiah kita tidak ingin untuk kita menyembah Tuhan. Amen. That's why the Bible says we must walk by faith and not by sight. Dan karena itulah Alkitab mengatakan supaya kita berjalan bukan melalui penglihatan tetapi melalui iman. Amen. And so a lot of people think, how many of you have ever heard somebody say, "Oh, I'll just follow my heart"? Tetapi berapa banyak kita pernah mendengar, oh aku hanya mengikuti kata hatiku. I just trust my instincts. Aku percaya dengan instingku. Have you ever heard somebody say that? Pernahkah kamu dengar seseorang bilang seperti itu? That sounds good, doesn't it? Kedengarnya memang sangat Oh, yeah, bagus. follow my heart. Saya That mengikuti sounds hatiku. spiritual. Maybe it's in the Bible somewhere. Follow your heart. Kelihatannya seperti rohani. Mungkin ada juga di Alkitab seperti itu. Ikutilah kata The hatimu. Bible says exactly the opposite. Tetapi sesungguhnya Alkitab mengatakan sebaliknya justru. Look at Jeremiah. The Bible says your heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Dan kalau kita melihat di dalam Yeremia, di sana dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? We have to realize that because of sin nature, even our heart and our thinking has been corrupted. Dan kita harus menyadari di sini karena dosa alamiahnya kita, bahkan hati dan pikiran kita rusak sudah. The only reliable reference point is the Word of God. Dan reference point atau titik acuan kita yang paling benar yaitu adalah firman Tuhan. Because sometimes your heart will lead you in the wrong direction. Karena kadang-kadang hati kita akan menuntun kita kepada arahan yang salah. Here's an example. Contohnya, Jesus declares to the disciples, I've got to go to the cross. This is my mission. dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, saya akan pergi ke kayu salib, inilah arahnya. Did Jesus feel like going to the cross? Apakah Yesus merasa ingin pergi ke salib? Was he looking forward to the suffering? Pada saat dia melihat bahwa dia akan menderita, Was he looking forward to that? apakah dia mencari-cari untuk menjadi seperti itu? Absolutely not. Tentu saja But he tidak. says, I'm going to the cross. Dia bilang, aku akan pergi ke salib. Peter's response, Dan respon dari Petrus, his immediate response, dan respon yang ketiga dia he berikan, takes Jesus and says, you can't do that, Lord. dan dia langsung datang kepada Yesus bilang, No, kamu tidak no bisa way. melakukan itu Tuhan. Tidak. He begins to argue with God. Dan Petrus mulai berargumen dengan Yesus. He knows better than God. Dia seolah tahu lebih baik dari Isn't Yesus. that crazy? Bukankah itu kedengarannya gila? Would we ever do that? Pernahkah kita melakukan itu? Absolutely. Tentu saja. We can argue with God all the time. Kita bisa berargumen atau berdebat dengan Tuhan. Somebody said, God would never call me to do something that I don't want to do. Dan mungkin kita pernah dengar orang bilang seperti ini, Tuhan tidak akan memanggil saya melakukan sesuatu yang tidak mungkin aku bisa lakukan. Have you ever heard that one? Pernahkah kamu mendengar seperti itu? God will never call me to do something that I don't want to do. Tuhan tidak akan pernah memanggil saya melakukan hal yang tidak ingin saya Well, lakukan. talk to Jesus about that. Dan kita bicara seperti itu kepada Yesus. Try in the Garden of Gethsemane, he's saying, I don't want to take this cup. Dan Yesus mengatakan pada saat di Taman Getsemani, seandainya bisa aku tidak mau mengambil cawan ini. Nevertheless, not my will, but your will be done. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi.
You see, the point is the will of God for your life and my life sometimes will take us outside of what we feel like doing. Dan di sini yang mau kita lihat adalah bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita kadang-kadang itu di luar daripada apa yang kita inginkan. Sometimes takes us into areas where we've never been before. Dan kadang-kadang kita akan dibawa ke suatu area yang kita tidak pernah ke sana. God called me and my wife to be missionaries in China, but I had never ever been overseas. Dan saya dan istri saya dipanggil untuk menjadi seorang misionaris di Cina, dan bahkan saya tidak pernah ke sana sebelumnya. When God first called me, I had never even flown a plane. Dan sebelum dipanggil juga bahkan saya belum pernah naik pesawat. I had no idea of what I was going to do in China. Dan saya nggak punya ide apa yang harus saya lakukan di Cina. God called us to Jakarta in 1991. Dan Tuhan memanggil kita ke Jakarta tahun 91. I didn't speak a word of Indonesian. Saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. I had never been to Indonesia. Dan saya belum pernah waktu itu ke Indonesia. Sometimes God's will take you out of your comfort zone. Dan kadang-kadang Tuhan akan membawamu keluar dari zona nyamanmu. Amen. And the Bible says we must work out God's will with fear and trembling. Dan karena itulah Alkitab mengatakan kita harus menemukan dan kita melihat rencana Tuhan dan mengerjakannya di dalam takut dan gentar. That takes a heart that will listen to God. Dan ini membutuhkan hati yang mau mendengar kepada Tuhan. Let's talk a bit more about following the guidance. Dan kita bicara lagi tentang mengikuti panduan dari You Tuhan. see, the challenge for us is how do we find the will of God and make sure we don't go off track? Dan di sini tantangannya adalah bagaimana kita bisa menemukan kehendak Tuhan dan memastikan kita tidak keluar dari rancangannya. Who wants to follow the will of God? Siapa yang ingin mengikuti Just rencananya want to Tuhan? make sure I'm in the right church this Saya hanya ingin morning. memastikan bahwa kita ada di gereja yang benar pagi ini. So some people want to do the will of God. Praise Jadi God. kita melihat beberapa orang yang ingin melakukan kehendak Tuhan, What puji does the Tuhan. Bible say? Apa yang dikatakan oleh Well, Alkitab? in 2 Peter, the Bible says we have to be diligent about this. Dan di dalam 2 Petrus di Alkitab mengatakan kita harus rajin untuk mencari ini. Therefore, brethren, be the more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. Sebab itu saudara-saudara berusahalah lebih keras supaya panggilan Allah dan pilihannya atas dirimu itu menjadi semakin teguh. Kalau kalian melakukan itu, kalian tidak akan murtad. You see, some people think, oh, the will of God, if God wills it, it will just happen. Dan ada orang bilang, oh kalau itulah memang kehendak Tuhan, maka itu akan terjadi. And so whatever I do, God will just bring His will to pass. It doesn't really require any effort or involvement from me. Dan apapun kehendaknya Tuhan itu akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupanku, dan itu nggak membutuhkan apapun usaha daripada aku. The Bible says exactly the opposite. Dan Alkitab mengatakan sesungguhnya justru sebaliknya. Think of Jesus when He was in a place of temptation. Dan kita pikirkan pada waktu Yesus diuji, dicobai. Do we get tempted sometimes? Apakah kita pernah diuji kadang-kadang, dicobai kadang-kadang? Jesus was fully God, but He was also fully man. Yesus dia sepenuhnya sebagai Tuhan dan sepenuhnya juga sebagai manusia. He was tempted in His flesh just as you and I get tempted in His flesh. in our flesh. Dia dicobai kedagingannya sepenuhnya sama seperti kamu dan saya. He was fasting, but He was tempted to eat. Dia berpuasa tetapi dia juga digoda untuk makan. He was tempted to do something to satisfy his feelings. Dan dia digoda untuk melakukan sesuatu untuk memuaskan How did perasaannya. Jesus respond to that? Dan bagaimana respon Yesus akan hal itu? It's classic. Sangat klasik. He said no. Dia bilang tidak, He says because it is written. karena dia bilang karena ada tertulis. He referred to the word of God. Tujuan acuannya dia adalah kepada firman It Tuhan. is written, you shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Dan di sana dikatakan bahwa ada tertulis bahwa manusia bukannya hidup melalui roti tetapi melalui firman Allah. Is that what you would say? Itukah yang kamu katakan? When your feelings are telling you to go this way, Pada saat perasaanmu mengatakan kamu harus pergi ke arah the sini. appetites of the flesh are just saying, hey, just do what feels good. Dan rasa kedaginganmu ingin melakukan apa yang baik menurut kamu. Everybody else is doing it. Semua orang melakukannya Just kok. go ahead. Dan mereka pergi melakukannya. You don't have to be, just follow your friends. Dan ikutilah teman-temanmu. Jesus said, no.
Yesus bilang tidak. I'm going to live by every word that proceeds out of the mouth of my Father. Yesus mengatakan, saya akan hidup melalui firman yang keluar dari mulut Allah. And there's a lot of words that come out of the mouth of God. Dan ada begitu banyak firman yang keluar dari mulut Allah. He's not talking about just once a year hearing from God. Dia tidak membahas bahwa hanya sekali setahun dia mendengarkan dari Tuhan. Jesus heard from his Father every day. Yesus mendengarkan dari Allah Bapa setiap hari. Do you know, I believe God wants to speak to us every day. Percayakah kita bahwa Tuhan ingin berbicara kepada kita setiap hari? Jesus said every word that comes out of the mouth of God. Dan Yesus mengatakan setiap firman yang keluar dari Allah We Bapa. should live by every word. Dan kita harus menghidupi setiap dari firman itu. Not just, reading our Bibles once a month. Kita bukan hanya membaca Alkitab kita itu hanya sekali dalam sebulan. Some people have got this idea that, you just come to church, once a week and sleep in your chair and that's going to be enough. Dan ada orang berpikir bahwa kamu datang ke gereja hanya sekali seminggu, duduk di kursimu tidur, sudah cukup. Everything else will happen automatically. Dan segala sesuatunya akan terjadi secara otomatis. Jesus is speaking about diligently pursuing the will of God, every word that comes out of his mouth. Tetapi Yesus di sini mengatakan bahwa kita secara rajin untuk mengejar atau melakukan segala firman yang keluar dari mulut Tuhan. My experience is that when I come to pray, God actually speaks to me. Dan pengalaman saya setiap kali saya datang berdoa, saya bisa mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Amen. I believe God has a will for my life. Dan saya percaya bahwa Tuhan memiliki kehendak atas hidupku. And when I come and pray, Dan pada saat saya datang dan berdoa, I'm not in a hurry to just, in 2 minutes I've just got to. saya enggak dikejar waktu. 2 menit sudah selesai I langsung want to hear pergi. from God. Tapi saya ingin mendengar dari That's why Tuhan. when I pray, I actually have my diary open. I actually write down what God shows me. Dan karena itulah pada saat saya berdoa, saya membiarkan buku saya terbuka dan begitu saya mendengar dari Tuhan, saya akan tulis di buku itu. And when my ear is open, I hear God's voice. Dan pada saat telinga saya terbuka, saya bisa mendengar suara Tuhan. Not an audible voice, Enggak semua suara. not an audible yang dapat didengar di telinga, Oh ya, not an bukan audible. suara seperti yang nyata bisa kita dengar. But I can feel the Spirit of God speaking to my heart. Tetapi saya dapat merasakan roh Tuhan berbicara di dalam hati saya. That's what Jesus was talking about. Itulah yang dibahas oleh Yesus. We want to finish the race. Kita akan mengakhiri pertandingan kita. Amen. And this is going to take communication. Dan ini membutuhkan komunikasi. So that if we ever make a wrong turn, by communication, we can be corrected and come back on track. Dan pada saat kita melakukannya, dan kita kalau di dalam komunikasi yang benar, kalaupun kita melenceng, saat kita komunikasi kembali, kita kembali ke If jalurnya. those pilots had just simply communicated with their base one time, they would have saved 270 lives. Seandainya lah, dengan sederhananya, kalau seandainya pilot itu berkomunikasi dengan pusat itu dan mengetahui mereka keluar dari jalur, itu akan menyelamatkan semua orang. Sometimes you and I will go off track, Dan kadang-kadang kamu dan saya, kita akan keluar dari jalur start kita. making a wrong decision. Mulai membuat keputusan yang We salah. will come to church and God will speak to us and correct us. Dan pada saat kita datang ke gereja, Tuhan berbicara kepada kita, mengoreksi kita How many kembali. have ever had that experience? Berapa orang kita pernah mengalaminya itu? Or maybe we'll be talking to a brother or sister and they'll say something, and through that God will correct us. Atau pada saat kita menceritakannya kepada saudara-saudari kita, dan pada saat mereka memberi tanggapan, dan itu mengoreksi hati kita. Maybe you'll be praying, and as you're praying, God will show you something and give you clear correction or direction. Atau pada saat kita berdoa, dan di tengah-tengah kita berdoa itu, Tuhan memberikan kita arahan yang jelas kepada kita. And that can save your future. Dan ini bisa menyelamatkan masa depanmu. Every time when we come to the altar and pray, Dan kamu tahu, setiap kali kita datang ke altar dan berdoa, we are recalibrating our direction just 1 or 2 degrees. dan itu sebenarnya seperti mengkalibrasi atau menetapkan kembali tujuan kita di dalam Tuhan, hanya sekitar 2 derajat. And you think, oh, look, it's not important if I miss church. Dan mungkin ada orang berpikir, nggak begitu penting lah kalau saya melewatkan gereja. Amen. But maybe God just wanted to speak a little bit of correction, just 1 or 2 degrees to get you back on track. Tetapi Tuhan ingin berbicara kepadamu hanya sedikit saja, mungkin hanya 2 derajat saja, supaya kamu kembali ke lintasan kamu yang sesungguhnya. Because how many know when you're
over the long course, the long journey, 1 or 2 degrees makes a big difference in your direction. Dan kamu tahu bahwa di dalam sebuah perjalanan yang sudah begitu panjang, sudut dengan 2 derajat sekalipun itu bisa mengalihkan kamu. Completely changes your destination. Dan akhirnya bisa sepenuhnya mengubah masa depanmu. Amen. We want to finish by talking about the goal. Dan kita akan membahas dengan tujuan. What is the goal? Apa tujuannya? Well, heaven. Yaitu surga. Amen. We want to get to heaven. Amen. Kita semua ingin pergi ke surga, amen. But God's will is more than just you and I getting to heaven. Tetapi keinginannya Tuhan adalah lebih sekedar daripada kita pergi ke surga God saja. intends you and I to take people with us. Tetapi keinginannya Tuhan adalah supaya kita membawa orang-orang lain bersama dengan And kita. that is a great motivation for us to stay on track. Dan itu adalah menjadi motivasi yang sangat baik bagi kita untuk tetap di jalur I kita. thank God that every member of my personal family got saved. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, keluarga saya sudah diselamatkan. Amen. I was the first one. Saya adalah yang pertama kali. And in the first few months I experienced many temptations Dan di 2 bulan berikutnya saya mengalami begitu banyak godaan, after I cobaan. got saved. Setelah saya But I diselamatkan. stayed on track. Tetapi saya tetap di jalur And saya. every member of my family eventually got saved. Dan akhirnya anggota keluarga saya pun diselamatkan. You know, Satan doesn't want you to stay on track. Dan kamu tahu, iblis dia tidak mau kamu tetap di dalam trek atau lintasan And he kamu. doesn't want you to fulfill God's will for your life. Dia tidak ingin supaya kehendak Tuhan dipenuhi di dalam hidupmu. Do you know missiles, if missiles are to hit their target, they must stay on track. Missile. Missile, rudal. Oh ya, rudal pada saat ditembakkan dia harus tetap ada di dalam lintasannya. How many know a lot of modern warfare is about missiles and direction of the missiles? Dan kamu tahu di dalam hal seperti itu atau peluncuran daripada rudal itu mereka membutuhkan arahan. Do you know how many missiles have been fired at Israel over the last few months? It's thousands and thousands and thousands. Dan kamu tahu bahwa beberapa bulan yang lalu ada ribuan rudal meluluh lantakkan Israel. But Israel has defended itself by intercepting these missiles so they never reach their target. Tetapi yang luar biasanya adalah bahwa Israel ini mereka memiliki alat yang bisa meluputkan supaya rudal ini tidak mencapai targetnya. Can anybody say praise God? Dan bisakah kita bilang puji Tuhan? Amen. But the enemy also wants to stop you and I from reaching our target. Dan sama halnya seperti kamu dan saya, musuh kita ingin mencapai targetnya. So sometimes he messes with our head. Jadi kadangkala musuh kita pun akan merusakkan pikiran Messes kita, with our feelings. perasaan kita. Even sometimes messes with our health. Dan bahkan kadang-kadang dia akan mulai memporak-porandakan kesehatan To kita. try to knock us off track so we don't reach our target. Dia berusaha untuk membuat kita keluar dari target kita supaya kita nggak mencapai tujuan kita. Amen. We've seen many new people come into the church recently. Dan baru-baru ini kita melihat ada banyak orang datang ke gereja ini. Amen. We've met them at the beach, at the park, Entah itu kita ketemu di pantai ataupun di taman on the street. atau di jalanan. We were in Lapangan Renon only 2 weeks ago. Dan 2 minggu yang lalu kita di lapangan Renon. And my wife, you know, she was with us, and she's you know, not the world's best speaker of Indonesian, but she has a try. Dan istri saya bersama dengan saya, kamu tahu bahwa istri saya nggak begitu bagus di dalam berbahasa Indonesia, tetapi dia tetap mencoba. She was there with her flyers ready, Dia di sana sudah siap dengan brosur atau flyer di and tangannya. she sees this guy go past, Dan dia melihat ada seorang pria yang sedang and melintas. she just feels an inspiration. I need to reach this guy. Dan Ibu Angie sedang terinspirasi, dia ingin menjangkau orang yang lari And ini. so she steps out of her comfort zone, Dan dia melangkah dari zona nyamannya. and she gives a flyer to this guy. Dan dia berikan flyer itu atau brosur itu kepada orang And itu. senses there's an openness there. He begins to speak, Dan kemudian percakapan mulai terbuka di antara mereka. and she brings him over to me and to the other guys. Dan akhirnya Ibu Angie membawa pastor dan juga kepada orang itu. And that was destiny. Dan itulah tujuan. Amen. And Abby is here with us this morning because of that. Dan kita bisa melihat Abi ada bersama dengan kita pagi ini karena itu. But what if Angie didn't go that day? Tetapi masalahnya kalau seandainya lah Ibu Angie tidak melakukannya. What if she thought, no, I just want to go down the beach and have a swim? Gimana kalau Ibu Angie bilang, enggak, aku pergi ke pantai aja lah berenang. As if, yeah. What if she thought, no, I'm not going to reach that guy? Atau Ibu Angie bilang, oh aku nggak mau menjangkau orang itu. Yeah, I don't like people from Kupang. Aku nggak suka orang dari Kupang. Yeah.
But she didn't. She stepped out and she reached, and then destiny was intercepted. Tetapi dia tidak melakukan itu, dia melangkah dan dia menjangkau dan akhirnya tujuan itu terpenuhi. There's a lot of things God wants to do in your life Ada begitu banyak hal yang Tuhan ingin lakukan di dalam that hidupmu. require an obedient heart, Tetapi ini membutukan hati yang mau an tunduk ear that is listening. dan telinga yang mau mendengar. Colossians 1:23. Di dalam Kolose 1 ayat 23. This is regarding the promise of salvation. Dan ini juga berdasarkan kepada janji The keselamatan. Bible says, if you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard. Tetapi tentu kalian harus tetap setia, percaya dan berdiri teguh pada kepercayaanmu. Jangan sampai kalian melepaskan harapan yang sudah diberikan kepadamu ketika kalian menerima kabar baik dari Allah. Amen. The Bible says, if you continue, Di sana dikatakan kalau kamu tetap setia. it depends upon the if factor of our decisions. Jadi ini adalah membutuhkan faktor daripada keputusan yang kita lakukan. Amen. We're going to close in just a minute. Kita akan tutup sebentar lagi. But as this morning, as we announced a new church into Bandung, Dan seperti yang sudah kita umumkan tadi pagi, gereja baru diutus ke Bandung. I've lost count of how many churches we have now in the world, but it's getting close to 4,000. Dan saya lupa seberapa banyak jumlah sesungguhnya gereja kita di seluruh dunia, tetapi saya rasa mendekati 4.000. This couple are going into a city of nearly 3 million people. Dan pasangan ini pergi ke sebuah kota yang hampir jumlah penduduknya 3 juta orang. Because they have a destiny. Karena mereka memiliki And tujuan. we believe we'll have a church in Bandung. Dan kita percaya bahwa gereja ini akan ada di Bandung. Angie and I made a decision to come to Bali. Dan Angie dan saya membuat keputusan untuk datang ke We Bali. believe we were hearing the voice of God. Dan kita percaya bahwa kita mendengar suara dari But Tuhan. what if we stopped listening? Tetapi apa yang terjadi jikalau kita berhenti Or if we mendengar? just thought, no, we don't want to interrupt our comfortable life. in Atau kita Australia. bilang bahwa kami tidak mau mengganggu kenyamanan hidup kami yang sudah ada di Australia. What is it that God has for you? Dan apa yang Tuhan punya atau miliki bagi kamu? Amen. Maybe some of us are called to preach. Mungkin beberapa di antara kamu dipanggil untuk berkhotbah. But how many know all of us are called to get to heaven? Tetapi tahukah kita bahwa semua kita dipanggil untuk pergi ke surga? Amen. Are you listening to God? Apakah kamu mendengar kepada Tuhan? Are you diligently working out your salvation with fear and trembling? Apakah kamu secara rajin mengerjakan keselamatanmu dengan setia dan gentar? Are you focused on the goal? Apakah kamu fokus kepada tujuannya? Amen. God is going to help us this morning. Tuhan akan menolong kita pagi hari ini. Amen. Let's bow our heads. Mari kita